saya ada kegiatan praktik baik terkait wawancara kepada beberapa narasumber seperti pengawas, kepala sekolah, terus teman sejawat, juga kepada guru penggerak. Ini salah satunya Bapak saya pilih karena Bapak juga merupakan pengawas pembina kami di wilayah OPT Marauya. Bapak juga salah satu pengawas ya yang terpilih, juga memiliki beberapa pengalaman sebelumnya menjadi kepala sekolah ya Bapak ya. Iya. Ya. Untuk itu saya pilih terkait permasalahan alternatif solusi nantinya yang dapat bisa saya gunakan untuk permasalahan siswa yang kurang terampil Bapak dalam berbicara untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Oh iya. Literasinya ya. Jadi bisa langsung saja ya Bapak. Silakan. Ya. Di pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan Bapak, bagaimana Bapak melihat akar permasalahan utama yang pernah Bapak temui terkait masalah tersebut menyebabkan siswa kurang terampil dalam berbicara pada saat kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia Bapak? Ya. Begini ya, beberapa akar masalah yang mungkin itu termasuk ya, latihannya, ya. Latihan dalam berbicara dalam pelajaran bahasa Indonesia itu karena biasanya itu karena kurangnya pembiasaan di kelas rendah. Ya. Karena di kelas rendah ini kan anak-anak itu tentunya harus dilatih pembiasaan dalam berbicara, dalam berkomunikasi antar sesama temannya. Ya. Itu salah satunya ya. Nah, kemudian kurangnya latihan berbicara itu yang terstruktur. Kemudian kurangnya latihan berbicara itu menyebabkan kepercayaan diri mereka kurang. Nah, kemudian pemahaman tentang bahasa dan kosakata yang sangat minim dimiliki oleh anak. Karena apa? Kurangnya pembiasaan oleh guru di kelas melatih untuk berbicara, untuk menyampaikan sesuatu dan sebagainya. Serta kurangnya interaksi verbal yang mendalam di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan masyarakat dia, di mana dia tinggal, kemudian di dalam keluarga. Jarang sekali orang tua itu membiasakan bercakap-cakap dengan anak itu secara biasanya secara diskusi sama anak itu aja. Permasalahan yang mungkin menyebabkan kebiasaan berbicara itu sangat rendah. Itu. Pertanyaan kedua Bapak, menurut Bapak ini apakah kurikulum kita saat ini itu udah mendukung pengembangan keterampilan berbicara siswa kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia Bapak? Kalau menurut kami kurikulum saat ini itu sudah cukup mendukung dalam pengembangan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, misalnya jika tidak apa yang dapat ditingkatkan itu perlu dilakukan modifikasi dalam kurikulum. Pertama ya, kalau menurut kami itu dari pembiasaannya itu. Lebih ke pembiasaan ya Pak ya. Latihannya untuk berbicara, menyampaikan ide-idenya. Misalnya kalau praktik di dalam kelas itu di kelas rendah ya, disuruh anak itu memberikan ide, menyampaikan ide,
harus di mulai depannya dilatih sejak dini ya Pak ya? Iya, dilatih sejak dini. Itu aja. Ya. Ini ada pertanyaan ketiga Bapak. Apakah ada ini strategi pengajaran yang mungkin efektif untuk dilakukan dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa Bapak? Menurut saat ini kurikulum ini mungkin belum memberikan penekanan yang cukup pada pengembangan keterampilan berbicara siswa. Nah, oleh sebab itu tentunya kita selaku pendidik yang mengajar di kelas rendah itu harus melakukan penekanan dalam hal keterampilan berbicara, ya, terutama melakukan pembiasaan artinya terhadap anak itu. Kemudian itu diperlukan juga modifikasi dalam kurikulum untuk memasukkan lebih banyak kegiatan berbicara yang terstruktur dan pengembangan kosakata yang memadai. Itu aja. Kira-kira strateginya seperti apa Bapak? Mungkin untuk yang permasalahan ini. Mungkin ada strategi yang pernah Bapak lakukan selama jadi guru dulu mungkin, atau guru Bapak selama menjadi kepala sekolah pernah menerapkan apa gitu Pak? Mungkin. Begini ya, menurut pengalaman kami kan kami ini termasuk waktu zaman sekolah dulu ya. Itu zamannya berbeda dengan sekarang. Ya kan? Dahulu itu istilahnya guru itu keras ya. Artinya kalau tidak bisa terutama dalam membaca ya. Nah tuh tidak bisa membaca itu otomatis ya didirikan kan. Nah di depan kelas. Nah ada efek. Iya ada efeknya. Nah tentunya kita karena bisa merasa malu juga kalau nggak bisa. Nah akan tetapi mungkin ya strategi yang telah terbukti itu efektif, termasuk mendorong diskusi kelompok atau diskusi berpasangan karena dia bisa membaca sudah. Membaca misalnya kalau kita kan menyuruh diskusi kita sorongkan dengan kertas yang sudah ada lembar kerjanya itu kita kan anak itu lebih mudah kan melakukan pembiasaan dia karena sudah bisa membaca. Nah untuk di kelas rendah kan, nah itu akan terbawa ke kelas tinggi dia. Nah, kemudian bisa menggunakan berbagai permainan, misalnya peran, misalnya apa memerankan si A, memerankan apa, misalnya dalam sebuah cerita, ya kan. Nah itu bisa seperti simulasi dalam situasi komunikatif. Nah, kemudian memberikan tugas-tugas berbicara. Nah, kita berikan misalnya tugas-tugas berbicara itu kayak ulanglah seperti sinetron atau apa itu. Di situ berbicaranya digunakan terus ya. Iya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan media audio atau video sebagai alat bantu dalam mengembangkan keterampilan berbicara tersebut. Antara lain ya, kalau kita misalnya anak itu melihat dulu video dan audionya. Oh, ini sebagai peran ini karena dia bisa membaca, ya kan. Otomatis kan anak itu bisa meniru nantinya pembicaraan tokoh-tokoh yang akan dilakukannya. Itu aja. Oke Bapak, pertanyaan selanjutnya, kira-kira teknologi ini memiliki peran, bagaimana peran teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan berbicara ini Bapak? Ya, kalau untuk teknologi ini mungkin ya semua jenjang usia itu menyukai ya. Nah, seperti HP ya, mereka malah lebih
istilahnya lebih lihai daripada kita dalam penggunaan aplikasi-aplikasi kalau anak-anak itu. Karena mereka hampir ya setiap waktu, kadang-kadang setelah sekolah setelah belajar itu megang HP, ya kan. Nah, teknologi itu dapat digunakan melalui penggunaan aplikasi. Seperti kita seorang guru bisa melakukan melatih dengan merancang khusus melalui aplikasi Zoom misalnya, melatih anak berbicara. Nah, misalnya menyampaikan pertanyaan, walaupun di dalam istilahnya Zoom itu kan dia pakai buku, ya, tapi itu salah satu cara untuk melatih anak menyampaikan idenya waktu kita melaksanakan Zoom terhadap anak-anak belajar misalnya. Nah, itu teknologi yang dapat kita gunakan melalui aplikasi seperti Zoom, kemudian kalau istilahnya daring lah, yang dalam jaringan. Nah, kemudian kita bisa merekam, mengevaluasi percakapan siswa itu, dan bisa juga kita memfasilitasi diskusinya yang berkolaborasi secara online tadi. Misalnya dia berdiskusi tentang bagaimana sih cara misalnya membuat ini dengan melakukan Zoom, anak-anak itu berdiskusi, silakan dia menyampaikan ide-idenya, misalnya keterampilan membuat apa misalnya yang dilakukan dalam aplikasi daring misalnya dalam Zoom gitu. Saja. Mungkin pertanyaan terakhir Bapak, ini terkait pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah sebelumnya dalam bidang pendidikan ini. Bagaimana Bapak melihat peran guru itu dalam membantu siswa mengatasi masalah keterampilan berbicaranya terkait pembelajaran bahasa Indonesia tadi Bapak? Apakah ada dukungan atau pelatihan yang dapat diberikan kepada guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengajar berbicara? Menurut hemat kami, pengalaman kami sebagai kepala sekolah, itu guru memiliki peran penting sekali dalam hal membantu siswa dalam mengatasi masalah keterampilan berbicara tersebut. Karena keterampilan berbicara itu kalau tidak dimulai dari kelas rendah, melakukan pembiasaan, itu nantinya akan berdampak ke kelas tinggi. Tapi kalau dia memang sudah terbiasa di kelas rendah, artinya untuk berbicara panjang lebar ya, menyampaikan, walaupun istilahnya pembicaraannya itu ya kadang-kadang yang namanya anak kecil, kelas rendah kan kadang-kadang menyimpang juga, tapi kita arahkan. Jadi peran guru itu adalah mengarahkan, memfasilitasi pembicaraan anak itu agar terarah. Nah, kemudian dukungan dan pelatihan yang dapat diberikan ya terutama kepada guru kan. Nah, untuk mengembangkan strategi pengajaran yang efektif itu melalui misalnya kalau sekarang kan sering Zoom itu ya, melalui Zoom atau BIMTEK dan sebagainya. Tetapi ya sekarang maklumlah, karena kita ini ada mungkin ya kalau melaksanakan sesuatu itu memerlukan dana dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita tidak kesampaian melaksanakan itu. Nah, kemudian dalam mengembangkan strategi pengajaran yang efektif itu, gurunya ya tentunya itu sudah berpengalaman mungkin dalam pendidikannya untuk mencapai jadi guru itu kan kami anggap sudah bisa lah dalam mengajar. Nah, apalagi kalau kan dia membuat rencananya, rencana harian, itu kan dia mendalami sudah materi yang akan disampaikan, tekniknya, langkah-langkahnya, medianya juga dia harus tentukan sudah melalui RPPH-nya itu. Nah, kemudian yang tadi kita sebutkan yaitu dalam rangka menunjang atau memberikan keterampilan kepada guru itu melalui BIMTEK ya, mungkin ya terkait dengan di
atas ya kan. Nah, kemudian guru itu tentunya memberikan umpan balik konstruktif pada siswa untuk mengembangkan keterampilannya berbicara. Nah, memberikan umpan balik artinya apa ya? Tidak diberi pembelajaran terus dibiarkan ya. Iya, tidak harus ada umpan baliknya. Nah, itu aja yang dapat kami berikan jawaban pada saudara yang mengikuti PPG ya. Iya, Pak. Apa itu PPG? Pelatihan pendidikan profesi guru. Iya, kalau aku nyambut bisa pelatihan profesi guru. Iya. Ini pendidikan profesi guru. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa menjadi data dukung ya bagi saya untuk melakukan solusi nanti terkait permasalahan keterampilan berbicara siswa ini. Mungkin itu saja Bapak dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mungkin saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idit lagi seorang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya Ibu mengganggu waktu Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di sini saya ada kegiatan praktik baik terhadap terkait permasalahan alternatif solusi nantinya yang bisa saya gunakan untuk melakukan perencanaan aksi untuk tindak lanjut kegiatan program pendidikan profesi guru Ibu. Ibu ini salah satu rekan sejawat yang sudah saya pilih dan saya rasa banyak ilmu yang nantinya dapat saya ambil yang dapat bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran terkait dalam hal ini keterampilan berbicara siswa Ibu. Nah, bisa kita mulai Ibu ya. Permasalahan pertama itu bagaimana pandangan Ibu melihat permasalahan keterampilan berbicara siswa ini dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas Ibu. Ya, untuk yang di kelas saya sendiri. Ya. Jadi secara global keterampilan berbicara anak-anak di kelas itu masih agak kurang. Mungkin beberapa ada 20%, ada yang sudah cukup bagus keterampilan berbicara mereka. Hanya sebagian siswa itu sebenarnya mereka itu mampu, hanya saja mereka memiliki literasi yang kurang sehingga kosakata yang mereka miliki itu juga sangat kurang. Itulah salah satu penyebabnya mengapa mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara di depan kelas atau berbicara di depan teman-temannya. Itu salah satunya, yaitu kepercayaan diri dan literasi yang kurang yang mereka miliki, sehingga kurang memiliki kepercayaan diri. Itu saja. Sebenarnya mereka itu kalau diajak berkelompok, mereka mampu menyampaikan unek-unek mereka. Hanya saja individualnya ya Bu ya. Mampu sebenarnya memiliki, hanya saja belum terampil untuk menyampaikan berbicara dengan baik dan benar, dengan bahasa yang benar. Ya, seperti itu. Ini terkait permasalahan itu Ibu, kira-kira pendekatan apa atau strategi pengajaran yang seperti apa yang dapat kita terapkan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kita di kelas Ibu? Beberapa strategi yang pernah saya lakukan di kelas ada salah satunya dengan bekerja kelompok, dan yang paling ramai itu biasanya debat. Memberikan menyampaikan pendapat-pendapat mereka, pertama-tamanya dengan teman sekelompok mereka dulu. Kemudian perwakilan nanti ke depan kelas. Nah, perwakilan ke depan kelas itu yang beberapa siswa masih agak malu, jadi kita berikan kepercayaan kepada dia bahwa kamu itu mampu. Jadi itu ya Ibu ya, untuk masalah pendekatan maupun strategi yang bisa kita terapkan nantinya di dalam kelas.
selanjutnya Ibu, apakah Ibu telah mengamati beberapa perubahan atau peningkatan dalam keterampilan berbicara siswa setelah menerapkan pendekatan maupun strategi yang telah dilaksanakan di kelas, Ibu? Ada beberapa siswa yang mengalami perubahan setelah mengalami hal tersebut. Artinya setelah dia mencoba untuk berbicara dan mendapatkan penghargaan yang baik dari kita dan teman-teman, salah satunya dengan tepukan tangan, kemudian penghargaan secara verbal pujian. Nah, seperti itu dia memiliki kepercayaan diri. Lalu setelah mendapat kesempatan berikutnya, dia akan melakukan lagi dan mencoba lagi untuk lebih baik. Jadi ada ya, tentunya pasti ada. Dan juga dari kita melakukan reward kecil lah Ibu ya, supaya ia menambah motivasi, terus merasa dihargai gitu Ibu ya. Karena kepercayaan diri itu yang sangat penting untuk kemampuan berbicara. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu melibatkan siswa dalam kegiatan berbicara itu? Apakah ada contoh kegiatan khusus yang Ibu lakukan di dalam kelas gitu? Iya. Contohnya misalnya berbicara di depan kelas dengan menceritakan hal apa yang sudah kamu baca tadi. Misalnya setelah membaca kemudian menceritakan kembali di depan. Atau juga kita bisa mengadakan bercerita, membuat cerita dan menceritakannya di depan kelas. Nah, itu salah satu cara untuk mengetahui dan membimbing kemampuan berbicara mereka di depan kelas. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu memberikan umpan balik kepada siswa terhadap keterampilan berbicara yang mereka miliki Ibu? Apakah ada metode strategi tertentu yang Ibu rasa itu efektif gitu Ibu? Umpan balik itu biasanya kita laksanakan setelah pembelajaran selesai atau setelah penilaian selesai. Jadi setelah selesai penilaian itu kita berikan umpan balik berupa penghargaan verbal ataupun non verbal. Kalau memang perlu bisa diberikan juga hadiah. Setelah pelaksanaan penilaian atau pembelajaran itu dilaksanakan, kita berikan untuk menghargai usaha mereka, diberikan penghargaan. Tanya Ibu, apakah di sini ada peran teknologi terkait masalah penggunaannya dalam membantu kegiatan untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa tadi Ibu? Banyak sekali ya teknologi yang bisa kita gunakan. Misalnya hal yang terdekat dengan mereka adalah handphone. Itu bisa kita gunakan. Misalnya tugas proyek di rumah, apakah dengan mendengarkan berita di televisi juga bisa. Dan kita bisa meminta mereka membuat rekaman mereka berbicara, apakah itu dengan berpidato atau bisa juga menyampaikan berita yang mereka dengar di televisi dengan bentuk rekaman. Masalah selanjutnya Ibu, kira-kira bagaimana nih Ibu menangani siswa yang tadinya kurang percaya diri tadi, yang cenderung pasif mungkin dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga dia kurang mengikuti kegiatan pelaksanaan pembelajaran di kelas, sehingga dia salah satu siswa yang kurang terampil lah dalam berbicara gitu. Ya, jadi anak seperti ini memang harus mendapatkan perhatian khusus dari kita. Jadi kalau dalam kenyataannya dalam kelompok ataupun dalam kelas secara global mereka pasti tertinggal. Jadi kalau dalam kelompok kita harus punya peran agar dia memiliki kesempatan untuk berbicara. Jadi kalau ada anak yang lebih aktif, itu harus kita berikan pemahaman, harus bergantian dengan teman yang belum pernah bicara di ke depan. Jadi dia merasa punya kesempatan dan juga kita harus mendukung mereka sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai. Artinya kemampuan yang ada di dalam dirinya itu tereksplor dengan baik
sehingga kepercayaan diri dia tuh timbul. Sebenarnya kan anak-anak seperti itu punya kelebihan, hanya saja dia tidak punya kepercayaan diri. Iya, iya. Pertanyaan lanjutan Ibu, di sini selama Ibu melaksanakan pembelajaran itu apakah ada tantangan atau katakanlah hambatan yang pernah Ibu hadapi saat mengembangkan keterampilan berbicara siswa kita tadi, Ibu? Sangat banyak ya hambatannya. Salah satunya adalah faktor mereka dari rumah, ya kan? Salah satunya mereka kurang terbiasa di rumah, kemudian lagi tercampurnya dialek bahasa daerah mereka kepada bahasa Indonesia, itu juga salah satu faktor yang ada di dalam diri mereka. Kemudian lagi kalau di sekolah itu tantangannya adalah siswa-siswa yang kurang mampu, kurang percaya diri, kemudian ada lagi siswa yang hiperaktif lah, kepercayaan dirinya itu berlebih sehingga bisa mengganggu teman-teman yang lain. Itu juga salah satu tantangan, hambatan untuk kita. Kemudian bisa juga media-media kita yang kurang mendukung pembelajaran kita. Nah, dari permasalahan itu Ibu mengatasi tantangan tersebut dengan hal seperti apa, Ibu? Mungkin hal kecil yang bisa berimbas besar gitu bagi kita, Ibu. Untuk mengatasi tantangan tadi, mungkin dengan bisa diterapkan salah satunya adalah membaca nyaring, salah satu yang sederhana, membaca nyaring agar artikulasi mulut mereka ini terbiasa untuk mengucapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian memperbanyak praktek daripada hanya teori dari pembelajaran kita. Lebih bagus lagi apabila kita ini mereka diajak untuk studi tour keluar, melihat sekolah orang atau melihat cara penyampaian berita, pembawa acara atau sebagainya, sekira pengetahuan mereka ini terbuka luas keluar. Itu ya, Bu ya. Ya, selanjutnya Ibu, apakah Ibu dalam kegiatan pembelajaran itu melibatkan orang tua, membangun kolaborasi dengan mereka untuk mendukung pengembangan keterampilan berbicara siswa ini, Bu? Iya, itu sangat penting sekali ya, hubungan kita dengan orang tua. Artinya pembelajaran kita ini, pendidikan kita ini sangat besar pengaruhnya. Banyak waktu mereka banyak di rumah. Jadi kita sangat perlu dukungan mereka untuk membiasakan hal-hal seperti ini. Cuma mungkin hanya kesadaran diri orang tuanya masing-masing saja lagi yang bisa mendukung kita atau tidak. Itu ya. Ini terakhir ya, Bu. Saya istilahnya minta wejangan, mungkin saran atau rekomendasi yang dapat membantu guru lain, mungkin khususnya saya, dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa dalam pembelajaran di kelas. Keterampilan berbicara ini kalau menurut saya pribadi ya sangat erat kaitannya dengan kemampuan berliterasi mereka. Karena kan sekarang kebiasaan membaca buku itu hampir hilang dari diri anak-anak. Jadi kita sebagai guru itu harus jadi contoh. Jadilah contoh bagi mereka supaya kita itu rajin membaca, kemudian jadilah pendengar yang baik. Jadi kan bukan berarti kita sebagai guru kita tidak bisa mendengarkan mereka. Sebenarnya kita perlu jadi pendengar yang baik dari mereka agar mereka bisa mengeluarkan semua apa yang ada di dalam hatinya kepada kita, sehingga tidak ada lagi rasa segan kepada kita sebagai guru, hingga mereka punya kepercayaan diri. Karena kan kepercayaan diri itu hilang karena dia segan atau takut kepada guru, itu salah satunya. Sehingga jadi kesimpulannya ciptakan suasana yang kondusif bagi anak-anak, ciptakan suasana yang baik bagi anak sehingga mereka itu merasa senang, tidak ada terkekang pada dirinya saat kita melakukan pembelajaran di dalam kelas. Mungkin itu yang bisa saya sarankan, masukkanlah kepada teman-teman.
Terima kasih Bu atas waktunya, sangat bermanfaat sekali hasil apa istilahnya, diskusi kecil melalui wawancara ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk saya tapi juga untuk guru-guru yang lain yang nantinya bisa menyimak kegiatan diskusi kita pada hari ini. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, kehilapan kata-kata saya dalam berkomunikasi kita pada hari ini. Akhirnya saya ucapkan dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya.